Om Swastiastu, selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak Ketut Sunarwijaya, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang perkembangan terakhir dalam etika bisnis dan profesi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, rekan saya atas nama Ibu Turkiza Aditya Adiarsa dengan nomor absen 13, dan dengan saya sendiri atas nama Octav Sramantalo dengan nomor absen 31. Adapun materi yang kami bahas pada hari ini, yaitu yang pertama itu pengertian dari etika, kemudian yang kedua itu pengertian dari profesi, dan yang ketiga yaitu mengenai kode etik profesi, dan yang keempat yaitu perkembangan terakhir dari etika bisnis dan profesi. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai pengertian etika. Ada beberapa pengertian dari etika menurut dari para ahli. Yang pertama yaitu Dr. Andus OP Simorangkir menjelaskan bahwa etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Kemudian yang kedua itu menurut Dr. Andus Sidi Gajalba dan Sistematika Filsafat menjelaskan bahwa etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Kemudian menurut yang ketiga itu menurut Dr. Andus H. Burhanuddin Salam menjelaskan bahwa cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Kemudian materi yang kedua itu pengertian dari profesi, yaitu istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang bekerja tetapi dengan memiliki keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan belum cukup dapat dikatakan sebagai profesi, tetapi perlu memiliki penguasaan sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan dan hubungan antar teori dan praktek pelaksanaan. Kemudian yang ketiga itu kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial. Namun bila ada kode etik yang memiliki fungsi yang sangat agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum. Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan atau tata cara tanda pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan pekerjaan. Sekian pemaparan materi saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ibu Geza Ditasa. Kepada Geza, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu perkembangan terakhir dari etika bisnis dan profesi. Etika dalam dunia bisnis diperlukan untuk menjaga hubungan baik dan fairness dalam dunia bisnis. Etika bisnis mencapai status ilmiah dan akademis dengan identitas sendiri. Pertama kali timbul di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Untuk memahami perkembangan jika etika bisnis dan George membedakannya kepada 5 periode. Yang pertama yaitu situasi dahulu. Pada awal sejarah filsafat, Plato, Aristoteles, dan filosof Yunani lain menyelidiki bagaimana sebaiknya mengatur kehidupan manusia bersama dalam negara dan membahas bagaimana kehidupan ekonomi dan kegiatan niaga harus diatur. Pada masa ini, masalah moral di sekitar ekonomi dan bisnis disoroti dari sudut pandang teologi. Yang kedua yaitu masa peralihan tahun 1960-an. Pada saat ini terjadi perkembangan baru yang dapat disebut sebagai persiapan langsung bagi timbulnya etika bisnis, ditandai pemberontakan terhadap kuasa dan otoritas di Amerika Serikat atau US, revolusi mahasiswa atau di ibu kota Prancis, penolakan terhadap establishment atau kemampuan pada saat itu juga timbul anti-consumerism
Hal ini memberikan perhatian pada dunia pendidikan khususnya manajemen, yaitu dengan memasukkan mata kuliah baru ke dalam kurikulum dengan nama Business and Security and Corporate Social Responsibility, walaupun masih menggunakan pendekatan keilmuan yang beragam minus etika filosofis. Yang ketiga yaitu etika bisnis lahir dari US tahun 1970-an. Terdapat dua faktor yang mendorong kelahiran etika bisnis pada tahun 1970-an, yaitu sejumlah filsuf mulai terlibat dalam memikirkan masalah-masalah etis dan sekitar bisnis dan etika bisnis dianggap sebagai suatu tanggapan tepat atas krisis moral yang sedang meliputi dunia bisnis. Terjadinya krisis moral yang dialami oleh dunia bisnis. Pada saat ini, mereka bekerja sama khususnya dengan ahli ekonomi dan manajemen dalam meluruskan tendensi etika terapan. Norma E. Bowie menyebutkan bahwa kelahiran etika bisnis ini disebabkan adanya kerjasama interdisipliner, yaitu konferensi perdana tentang etika bisnis yang diselenggarakan di Universitas Kansas oleh Filosofi Departemen bersama College of Business pada bulan November 1974. Yang keempat yaitu etika bisnis meluas ke Eropa tahun 1980-an. Di Eropa Barat, etika bisnis sebagai ilmu baru mulai berkembang kira-kira 10 tahun kemudian. Hal ini pertama-tama ditandai semakin banyaknya perguruan tinggi di Eropa Barat yang mencantumkan mata kuliah etika bisnis. Pada tahun 1987 didirikan pula European Ethics New York atau EBEN yang bertujuan menjadi forum pertemuan antara akademis dari universitas, sekolah bisnis, para pengusaha dan wakil-wakil dari organisasi nasional dan internasional. Yang terakhir yaitu etika bisnis menjadi fenomena global tahun 1990-an. Etika bisnis telah hadir di Amerika Latin, Asia, Eropa Timur, dan kawasan dunia lainnya. Di India, etika bisnis dipraktekkan oleh manajemen Center of Human Values yang didirikan oleh Dewa Direksi dari Indian Institute of Management di Calcutta tahun 1992. Telah didirikan International Society for Business Economics and Ethics atau ISBEE pada 25 sampai 28 Juli 1996 di Tokyo. Sekian dari penjelasan saya kembalikan ke moderator. Baik, demikianlah hasil presentasi kami pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini dapat berguna bagi teman-teman semuanya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Saya tutup dengan Parmo Santi. Om Santi Santio.